Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik itu nikmat iman, Islam, dan tentunya nikmat sehat. Sehingga pada kesempatan kali ini kita diberikan kemudahan, diberikan kesempatan oleh Allah lagi untuk bisa belajar bersama lagi. Kemudian salawat serta salam selalu kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para keluarga, sahabat, dan orang-orang yang selalu istiqomah hingga yaumil qiyamah. Nah teman-teman, mari kita awali belajar kita hari ini dengan bersama-sama membaca doa. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa dengan khusyuk. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita hari ini akan belajar tema 1, subtema 1. Sebelumnya, boleh diingatkan kembali sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, yang artinya hendaklah masing-masing kamu bersedekah untuk setiap ruas tulang badanmu pada setiap pagi, sebab tiap kali bacaan tasbih itu adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, menyuruh kepada yang ma'ruf adalah sedekah, mencegah yang mungkar adalah sedekah. Dan sebagai ganti dari semua itu, maka cukuplah mengerjakan 2 rakaat sholat duha. Nah, sudah sholat duha semua? Sudah ya? Bagi yang belum, silahkan melaksanakan sholat duha dulu minimal 2 rakaat, karena itu sama saja kita bersedekah untuk setiap ruas tulang badan kita. Seperti hari ini kita di tema 1, mengenal organ gerak hewan dan manusia. Masih di subtema 1 tentang organ gerak hewan. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, nanti kalian akan mengetahui pengertian dari gerak. Yang kedua, kalian akan mengetahui organ gerak hewan. Yang ketiga, kalian akan mengetahui perbedaan hewan vertebrata dan avertebrata. Hewan dan manusia adalah makhluk hidup. Nah, salah satu ciri makhluk hidup itu adalah bergerak. Pengertian bergerak adalah kemampuan berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lain, baik sebagian maupun seluruh bagian tubuh. Kemudian cara hewan bergerak itu bermacam-macam. Contohnya di sini, burung berpindah tempat atau bergerak dengan cara terbang di udara sambil mengepakkan sayapnya. Sementara ikan berpindah tempat dengan cara berenang di dalam air sambil menggerakkan sirip dan ekornya. Kemudian kalau kucing itu berpindah tempat atau bergeraknya dengan cara berjalan, berlari, dan melompat menggunakan keempat kakinya. Nah, tadi sayap, sirip, ekor, dan kaki merupakan contoh organ gerak pada hewan. Nah, semua itu menggunakan tulang dan otot. Organ atau alat gerak hewan dan manusia dibedakan menjadi 2, yaitu alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Nah, alat gerak aktifnya
yaitu otot, sedangkan alat gerak pasifnya tulang. Nah, tulang dan otot ini akan bekerja sama melakukan gerakan yang disebut dengan sistem gerak. Nah, teman-teman, mengapa tulang ini disebut sebagai alat gerak pasif? Ya, karena tulang itu tidak dapat bergerak sendiri jika tidak digerakkan oleh otot. Nah, sedangkan di dalam otot tersebut terdapat suatu senyawa yang membuatnya dapat bergerak. Nah, oleh karena itu, otot ini disebut sebagai alat gerak aktif. Selanjutnya, kita akan mengidentifikasi gerak ikan di dalam air. Ikan memiliki beberapa bentuk tubuh, diantaranya bentuk pipih, bentuk cerutu, pita, dan bentuk rudal atau torpedo. Namun, bentuk rudal merupakan bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki ikan. Ya, bentuk tubuh ini terlihat seperti bentuk rudal atau bentuk tetesan air menggembung di tengah dan meruncing di bagian kedua ujung tubuh. Nah, dengan bentuk rudal ini, ikan dapat mengurangi hambatan saat bergerak di dalam air. Bentuk ini juga menjadikan ikan dapat dengan mudah meliuk ke kanan dan ke kiri. Nah, sementara itu, bentuk ekor dan sirip ikan yang lebar itu berguna untuk mendorong gerakan ikan di dalam air. Nah, kemudian ikan memiliki beberapa keistimewaan yang membuatnya dapat hidup dan bergerak di dalam air. Nah, di dalam tubuh ikan terdapat gelembung renang yang berfungsi untuk mengatur gerakan naik turun. Nah, teman-teman, tadi ikan itu salah satu hewan vertebrata ya yang hidup di dalam air. Nah, sedangkan pengertian vertebrata sendiri adalah hewan yang mempunyai tulang belakang. Lawannya avertebrata atau hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Perbedaannya apa? Yang pertama, susunan sarafnya. Susunan saraf pada vertebrata itu terpusat. Nah, sedangkan avertebrata susunan sarafnya berada di perut. Kemudian, vertebrata itu memiliki rangka di dalam tubuh. Nah, kalau avertebrata memiliki rangka di luar. Terus, otak pada vertebrata itu terlindungi oleh rangka. Nah, sedangkan pada avertebrata tidak terlindungi oleh rangka. Nah, hewan yang masuk dalam vertebrata contohnya seperti tadi ikan, kemudian ada burung, reptil serta mamalia. Yang masuk avertebrata ada siput, serangga, cacing, ubur-ubur, gurita, dan cumi-cumi. Baik teman-teman, itu materi hari ini. Sebelum diakhiri, mari kita simpulkan terlebih dahulu. Tadi yang pertama pengertian bergerak. Bergerak adalah kemampuan berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lain, baik sebagian maupun seluruh bagian tubuh. Kemudian alat gerak pada manusia dan hewan itu ada dua, yaitu tulang dan otot ya. Alat gerak aktifnya otot, alat gerak pasifnya tulang. Kemudian contoh organ gerak pada hewan misalnya pada kelinci itu berupa kaki, sedangkan pada ikan organ geraknya berupa sirip serta ekor. Nah, kalau kelinci cara bergeraknya seperti melompat, berlari, kalau ikan dengan cara berenang. Kemudian tadi kita juga belajar tentang vertebrata dan avertebrata. Vertebrata itu hewan yang memiliki tulang belakang, sedangkan avertebrata itu hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Oke, baik teman-teman.
Demikian materi hari ini, semoga bisa difahami dan bermanfaat berkah ilmunya. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap selalu patuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Sampai ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.